Fa in imtana ahadun min haula'i min fi'liha fa 'alaika biwa'di wa takhwifiha. Ini caranya nih ya. Habib, gimana Bib kalau ada anak saya, istri saya yang susah untuk sholat? Ini kata Imam Al-Haddad, kalau ada salah satu dari mereka yang tidak mau sholat, yang menolak untuk sholat, fa 'alaika biwa'di wa takhwifi, maka hendaknya kamu menasehati dan menakut-nakuti daripada anak ataupun istri. Ada anak nggak mau sholat, takut-takutin. Tong, orang yang nggak sholat itu dosanya gede. Dulu disebutkan oleh ulama, tong, diceritain dalam kitab Irsyadul Ibad. Dulu ada seorang perempuan punya saudari, ya. Apa ada seseorang laki-laki dia punya saudari perempuan yang sudah meninggal dunia. Akhirnya habis nguburin dompetnya saudaranya, kekubur di kuburan. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia mendapati dompetnya udah nggak ada. Dia cari-cari dompetnya, dia pikirin dompetnya di mana. Oh, dia ingat kalau dompetnya itu dia yakin kekubur waktu dia nguburin saudarinya. Akhirnya dia izin sama emaknya, "Mak, saya izin mau apa, Tom? Mau ngegali kuburan saudari saya. Empok saya mau gali lagi. Karena dompet saya ketinggalan di kuburan." Akhirnya ya udah deh, ente pergi dah ke kuburan, ente bawa cangkul itu, coba pacul lagi. Ketika dipacul sama saudaranya tuh, sama adiknya, ya bukan dompet yang keluar tapi api yang keluar. Nah dia kaget karena dia melihat kuburan saudarinya, empoknya itu sudah banyak api. Akhirnya dia kubur lagi, lupa sama dompetnya, dia kubur dah tuh. Sedih, dia nangis ke emaknya, "Mak, kenapa empok kita, Mak? Empok saya kenapa? Apa yang dia kerjakan dulu? Emang kenapa, Tong? Saya melihat di kuburan empok saya banyak api yang menyala-nyala, Mak." Bahasa kitanya begitu, ya. Kalau bahasa Arabnya nggak begitu, ya. Cuma menerangin pakai bahasa Arab nggak paham, gitu ya. Banyak api yang menyala-nyala. Yo, emaknya nangis juga. Apa kata emaknya? "Inna ukhtaka tatahawanu bis wa tuakhiruha an waqtiha." Empokmu itu, empok ente Tom, dulunya itu suka melalaikan sholat, mengakhir-akhirkan sholat daripada waktunya. Makanya seperti itu yang terjadi. Kalau orang yang melalaikan sholat saja, yang suka sholat zuhur di waktu asar, yang suka sholat asar di waktu maghrib, yang suka sholat subuh di waktu duha, bakal jadi kuburannya api neraka. Apalagi yang meninggalkan sholat. Takut-takutin tuh anak kita cerita kayak begitu, jangan dibiarin, ya. Paham kira-kira? Nasihatin terus ya, fa'in terus ya. Fa'in tamarrada wa asarra ala tark fa'alika bidarbi wa ta'nihi. Udah habis waktunya ya. Kalau masih cengkal juga, cengkal, tahu cengkal? Sengke, keras, tamarrud, awasarra, atau terus menerus ya, alat tarak, meninggalkan sholat, fa'alaika bidarbi wa ta'nifi, harus kita punya sikap keras, kita pukul, awas, melanggar HAM, hampal lalu peang. Ini ajaran Nabi, ini ajaran ulama. Kalau ada anak nggak sholat, pukulnya bukan pakai bodem juga, pukulnya itu pakai kayu yang kecil ya. Seperti dulu kami dipukul di pondok ya, pakai kayak bambu kuning yang kecil, dan pukulnya bukan di muka, bukan, tapi di telapak tangan ya. Kalau pukul di muka bahaya, nggak diajarkan sama Nabi. Atau dicubit ya, dijewer ya. Pukul, jangan sampai diam aja. Kalau ada orang yang melarang, oh ini melanggar HAM, saya tidak takut walaupun saya harus dipenjara, karena ini perintah dari Nabi Muhammad. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul anak kita udah umur 10 tahun nggak mau sholat, apalagi yang bangkotan kayak ente, udah umur di atas 15 tahun ya, jangan sampai dibiarin.
Wa in imtana wa lam yanzajir an tarfa alayka bi muqata'atihi wa mudabaratihi ya. Fa inna tarika shalah syaitan ba'idun an rahmatillah muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi tahrumu mu'alatuhu wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslim. Cukup sampai sini ya. Karena dan orang apabila masih ngeyel juga ya, tidak mau meninggalkan daripada meninggalkan sholat ya, artinya diajak nggak mau sholat juga, fa alaika bi muqata'atihi wa mudabaratihi, putusin, dicuekin. Bahasa kitanya ini muqata'ah dan mudabarah, usir aja tuh anak. Usir. Jangan jadi anak kita kayak begitu. Kalau punya anak kagak mau sholat, daripada antum nanti yang dijadikan sama Allah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai salah bergaul. Kenapa? Karena orang meninggalkan sholat itu adalah setan. Yang jauh dari rahmat Allah bukan orang lagi, sudah setan, kata Imam Al-Haddad. Orang yang mendatangkan ghadab, murkanya Allah, wa la'nati, dan laknatnya Allah. Tahrumu mu'alatuhu, haram kita berteman dengan mereka. Wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslim, dan wajib kita memusuhi orang yang meninggalkan sholat, setiap muslim siapa saja, jauhin dia. Ini perintah Imamul Haddad. Tegas para habaib ya. Makanya kenapa mereka anaknya jadi wali, cucunya jadi wali, cucunya lagi jadi wali, karena mereka adalah orang yang tegas mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi